Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur. Bapak rahimakumullah, pada kajian subuh ini kita akan membacakan atau menjelaskan tentang surah Al-Baqarah ayat 222. Makanya katakan mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah bahwa haid itu adalah adza, kotoran atau penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah ya, wanita ketika sedang haid. Kata i'tizal ini artinya ya jauhi untuk tidak bersetubuh, maksudnya al-i'tizal ya, jauhi untuk tidak bersetubuh. Nanti mungkin ada beberapa pendapat ya, apakah yang dengan jauhi itu ya bersenang-senang dalam arti semua badan atau bagian tertentu, atau memang khusus pada tempat persetubuhan. Itu nanti ada beberapa pendapat. Tetapi secara umum arti daripada fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah ya perempuan yang sedang haid jauhilah perempuan yang sedang haid ya, dalam arti tidak boleh bersetubuh dengannya. Wala taqrabuhunna, dan jangan engkau dekati mereka ya, hatta yathurna, sehingga mereka suci, sampai suci. Fa idza tatahharna, ketika mereka sudah suci, fahunna min haitsu amarakum, maka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cinta yang ini harus itu tempat di mana kita menanam benih, menanam bibit, itu harus. Ini ungkapan yang sangat santun, sopan ya, tidak vulgar gitu. Jadi Al-Quran itu kan bahasanya luar biasa ya. Jadi ada tasbih, yaitu ada dalam ilmu balaghah ada tasbih, yaitu menyamakan sesuatu dengan yang lain dalam konteks untuk memberikan pada kita sebuah pemahaman yang mudah tetapi dengan bahasa yang jelas dan santun. Sehingga Allah samakan ya, wanita itu tempat ya, di mana keluarnya anak ya, tempat di mana kita ya memberikan benih kepada wanita itu dengan sebuah analogi ladang, harsun, tempat menanam benih, menanam biji. Maka dikatakan wanita atau istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu semaumu ya, semaumu dari arah mana saja, kemudian juga sedang keadaan apa saja gitu kan, berdiri, duduk ya, atau mungkin berbaring dan sebagainya. Anna syi'tum, begitu artinya. Wa qaddimu li anfusikum, dan hendaklah kalian berbuat baik untuk dirimu sendiri ya, jadi jangan berlebihan ketika kita mendatangi istri ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum mulaquhu, bahwasanya kalian akan bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini surah Al-Baqarah ayat
222 dan 223. Di dalam dua ayat ini ada 5 ya hukum yang dapat kita ambil. Yang pertama, al-hukmul awal, hukum yang pertama adalah malladhi yajibu i'tizaluhu minal mar'ah halatul haid. Ya. Apa saja yang wajib kita jauhi dari perempuan ketika sedang haid. Di sini ada 3 pendapat ya. Yang pertama adalah alladzi yajibu i'tizaluhu jami'a badanil mar'ah. Yang wajib kita jauhi ketika wanita sedang haid semua tubuh wanita. Ini pendapat menurut saya tidak arjah menurut saya ya. Tidak arjah itu tidak arjah itu ya tidak arjah itu apa? Arjah itu Pak, rojih itu ya. Tidak lebih baik lah ya dari yang lain-lain ya. Ini pendapat yang jauh dari makna tafsir tadi. Tapi kita dengar saja pendapat ini bahwa yang dimaksud dengan menjauhi wanita ketika sedang haid semua badannya. Jadi kita dilarang untuk melakukan al-istimta ya, bersenang-senang dengan semua tubuh manusia, tubuh seorang istri ketika sedang haid. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua, alladzi yajibu ya i'tizaluhu ma baina surah ila rukbah. Yang tidak boleh kita bersenang-senang ya untuk mendatangi wanita ketika haid itu antara surah pusar sampai lutut. Nah, itu. Jadi itu yang kita jauhi. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya, jadi fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhilah wanita ketika sedang haid. Artinya kita tidak boleh mendatangi bersenang-senang ya antara pusar sampai rukbah. Pusar berarti itu ada di atas kemaluan wanita dan di bawah masih ada kan? Itu tidak boleh menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga menurut Imam Asy-Syafi'i ya, alladzi yajibu i'tizaluhu ya maudi'il adza wa huwal farj faqat. Yang dimaksud dengan jauhilah wanita ketika haid adalah tempat keluarnya darah, yaitu kemaluan wanita. Yang lain-lain boleh saja gitu. Mau bersenang-senang dengan telinganya, tangannya, mulutnya, apanya terserah aja. Kata Imam Asy-Syafi'i ya, yang tidak boleh itu mendatangi wanita haid pada tempat keluarnya darah, yaitu kemaluan. Nah, ini 3 pendapat Mas sekalian ya. Yang pertama itu semua badannya ini ya, di ketika istri sedang haid udah nggak boleh bersenang-senang gitu ya, dengan semua boleh dijauhi gitu. Ini yang pertama, dan ini dikatakan pendapat syad gitu ya gitu. Tapi pendapat yang ketiga ini masih rojih ya. Kenapa? Karena kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanafi yang kedua tadi tidak boleh kita mendatangi wanita baina surah dengan rukbah, itu khawatir gitu kan. Khawatir akan mendorong untuk melakukan perbuatan jima. Makanya dilarang. Pendapat beliau berdua itu adalah yang dimaksud dengan jauhilah wanita ketika haid yaitu bersenang-senang ya antara surah dengan rukbah. Apa surah itu Pak? Pusar. Rukbah itu apa? Dengkul gitu ya. Nah, ini kalau bermain-main di areal itu dikhawatirkan nanti ujungnya ke sana gitu. Maka beliau mengatakan yang dimaksud dengan jauhilah wanita ketika sedang haid itu antara surah dengan rukbah. Kalau Imam Syafi'i itu jelas itu. Yang dimaksud dengan jauhilah wanita ketika haid itu aja jangan kita bersetubuh gitu di tempat keluarnya darah atau kemaluan wanita. Selain itu silakan saja gitu. Silakan saja ya mau bersenang-senang.
Nah, ini mana yang lebih arjah? Kalau saya berpendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Jadi ya itu lebih arjah menurut saya ya, untuk yang dimaksud dengan jauhilah wanita ketika haid, larangan bersetubuh. Kenapa demikian? Karena wanita laki itu mengeluarkan darah kotor. Dan itu akan punya implikasi terhadap kesehatan ya, baik buat wanita maupun buat suami laki-lakinya itu. Itu akan memiliki nanti dampak ya kesehatan dari darah yang kotor tersebut. Dan darah itu keluar di tempat di mana laki-laki itu melakukan persetubuhan. Maka Imam Asy-Syafi'i ya mengatakan bahwa jangan engkau bersetubuh ya ketika wanita sedang haid, di mana ya tempat keluarnya darah itu harus dihindari untuk tidak disetubuhi. Ini yang dimaksud dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang dimaksud dengan jauhilah wanita ketika haid itu ada jauhilah wanita ketika haid, artinya jangan bersetubuh, yaitu di tempat keluarnya darah atau pada kemaluan wanita. Ini pendapat yang ketiga. Kalau bapak-bapak mengambil yang kedua, nggak apa-apa, lebih bagus juga kan? Karena menurut pendapat yang lain, ini yang arjah nomor 2 katanya. Karena kalau nomor 2 itu lebih terpelihara. Kalau orang bersenang-senang, ya, dari antara surah sampai pusar, ya, bersenang-senang, maka itu akan mendorong untuk melakukan perbuatan jima, bersetubuh. Nah, maka Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah itu dalam hal ini beliau mengatakan jauhilah wanita ketika sedang haid ya untuk bersenang-senang antara pusar sampai rukbah. Ini pendapat yang kedua. Jadi silakan. Tapi yang pertama ini jauh ya, jauh ya. Masa semua badan wanita nggak boleh diusap-usap, disentuh dan lain sebagainya ya. Nah, ini saya kira kan tidak arjah lah gitu. Nah, yang kedua, ketiga saya kira sah-sah saja, tidak apa-apa. Tapi saya berpendapat nomor 3. Yang dimaksud dengan jauhilah wanita ketika haid itu jangan engkau bersetubuh dengan wanita, di mana kita tidak boleh melakukan hubungan seksual di tempat keluarnya darah gitu kan. Yaitu apa? Yaitu kemaluan wanita. Ini Bapak rahimakumullah hukum yang pertama dari ayat tersebut. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Jadi pertanyaannya malladzi yajibu i'tizaluhu minal mar'a halatul haid. Apa saja yang wajib kita hindari ya jauhi ketika wanita sedang haid. Kemudian yang kedua al-hukmu tsani ma hiya kafaratun man ata imra'atuhu wa huwa hiya haidun. Apa kifaratnya? Kifaratnya kan untuk membersihkan dosa. Karena kalau orang itu bersetubuh ketika istrinya haid kan berdosa itu. Pertanyaannya, ada nggak kifaratnya? Cara membersihkan dosa. Ya, ketika seorang laki-laki, ya seorang suami bersetubuh ketika istrinya haid, itu berdosa. Ya. Pertanyaannya, apakah ada kifaratnya bagi suami yang mendatangi istrinya ketika haid? Ajma'al ulama ala hurmati ityanil mar'ah. Jadi semuanya sepakat, para ulama itu menafsirkan bahwa ayat ini bahwa haram hukumnya untuk bersetubuh dengan istri ketika sedang haid. Itu semuanya sepakat, tidak ada perbedaan ya. Semua ulama sepakat haram hukumnya seorang suami mendatangi bersetubuh dengan istrinya ketika sedang haid. Waqtalafu fi man fa'ala dzalika madza yajibu alaihi. Nah, mereka berikhtilaf, berselisih pendapat ketika terjadi perbuatan itu dan apa kifaratnya gitu untuk membersihkan dosa itu. Kan kalau dilarang kan dosa kan? Ya, kalau dilarang kan, kalau haram kan berarti dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala.
Jadi kalau ada istri sedang haid kita tinggalkan, nggak bersetubuh, maka berpahala. Dikerjakan dosa. Nah, sekarang permasalahannya semuanya sepakat itu. Permasalahannya apa kifaratnya gitu untuk membersihkan dosa itu. Qala jumhur, berkata jumhur itu ada para ulama ya yang sudah bersepakat lah, kebanyakan para ulama. Berarti situ ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Maliki wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Jumhur ya. Yastaghfirullah. Apa? Yastaghfirullah. Wala syai'an alaihi siwa taubah wal istighfar. Jadi kifaratnya orang yang bersetubuh dengan istrinya ketika sedang haid, maka kifaratnya adalah beristighfar, meminta ampun aja, istighfar ke Allah, ya, bertobat kepada Allah karena dia telah melanggar hukum Allah, melanggar larangan Allah. Maka sebagai kifarat untuk membersihkan dosanya, membersihkan perbuatan yang dia lakukan yang dilarang Allah itu cukup dengan istighfar dan bertobat kepada Allah. Saya kira banyak sekali ayat tentang itu, diantaranya surah An-Nur ayat 31 ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah engkau semua hai orang-orang yang beriman agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini perintah tobat. Karena kalau bertobat ujungnya untung, walaupun udah berbuat dosa kan, kalau Allah terima tobatnya untung juga gitu. Karena sebaik-baik manusia itu orang yang bukan yang tidak pernah bersalah. Karena setiap manusia pasti punya salah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bersalah dan menyadari kesalahannya kemudian kembali ke jalan Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Nah, maka untuk itu bagi manusia atau seseorang yang telah melanggar hukum Allah dalam konteks mendatangi istri ketika sedang haid, maka cukup dia bertobat, beristighfar, dan tidak ada lagi kifaratnya kecuali istighfar dan tobat gitu. Lain ketika kita bicara sumpah yang dilanggar. Dulu ada ya Pak ya tentang sumpah kan yang dilanggar, kan itu kifaratnya Al-Maidah ayat 89. Atau zihar, seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Itu ada kifaratnya kan? Sudah kita sampaikan itu pada kajian yang lalu. Atau ila, seorang suami bersumpah pada istrinya tidak akan bersetubuh dengannya, dilanggar. Itu ada kifaratnya. Nah, kalau kifarat ya seorang suami mendatangi istri, ya Bapak Ibu sekalian, kemudian dia menyadari itu sebuah kesalahan, sebuah dosa, maka cepatlah beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut jumhur ulama. Wa qala Ahmad, tapi ada pendapat Imam Ahmad selain yang tiga tadi, yatasaddaqu bidinar au binisfi dinar gitu ya. Jadi hendaklah dia bersedekah. Kifarat untuk perbuatan yang melanggar itu ada dengan bersedekah. 1 dinar katanya kan, nanti dianalkan aja 1 dinar berapa dirham berapa rupiah gitu ya. Nah, ini jadi bersedekahlah itu. Jadi menurut Imam Ahmad ini mesti ada itu ya kifarat yang harus ditunaikan untuk menghapuskan dosa itu selain bertobat, itu bersedekah. Memang dalam kajian dulu kita pernah mungkin ada 5 cara untuk meningkatkan ketakwaan Pak ya. Yang pertama muahadah, ingat Pak ya. Yang kedua namanya muhasabah. Yang ketiga muraqabah. Yang keempat mujahadah. Yang kelima muahadah. Itu 5 ini. Nah, yang dimaksud dengan tadi muahadah itu adalah kita bersedekah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nah, itu namanya apa? Kifarat supaya bersih dosa kita ya, maka dengan bersedekah. Kalau kata bahasa sehari-hari apa tuh? Apa tuh Pak? Kalau kita bersedekah untuk menghapuskan dosa apa namanya? Sering mendengar nggak bahasa sehari-harinya? Ya, kalau ada kita bersalah langsung sedekah. Kifarat itu membersihkan dosa. Apa namanya?
Ada bahasa sosialnya besar itu ya, supaya dosa itu bersih ya, dengan apa? Sedekah, dengan infak. Dulu kan pernah ada kan, ketika seorang sahabat itu berbuat maksiat, dia bebaskan tuh, dia jual kebunnya, kemudian uangnya disedekahkan. Itu kesalahannya bukan kesalahan sebenarnya, kelalaian. Jadi beliau sholat terlambat, masbuk gitu. Masbuk sholat sampai merasa salah gitu. Aduh ya, biar kuduna makan sholatnya imam sebelum takbir teh ayah gitu. Ini ada sahabat, satu saat beliau sholat masbuk, itu merasa tidak nyaman hatinya. Akhirnya untuk menebus itu kelalaiannya, beliau jual kebunnya, kemudian dia sedekahkan kepada fakir miskin. Itu namanya kifarat, ya, kifarat untuk apa? Kelalaian, ya, atau dosa-dosa. Nah, apalagi kalau berbuat dosa, ya, para sahabat lalai aja, masbuk sholat begitu hebatnya gitu kan, menebus dosa itu. Gitu, ya. Apalagi kalau berbuat dosa. Seperti ini kan berdosa ketika seorang ya mendatangi istrinya ketika haid, itu melanggar aturan Allah. Atau larangannya tidak boleh. Fa'tazilun nisa fil mahid. Maka hendaklah kalian jauhi istrimu ketika sedang haid. Ya, Imam Syafi'i jelas bersetubuh nggak boleh kan? Ini bersetubuh ketika haid, maka kifaratnya menurut Imam Ahmad selain bertobat juga bersedekah untuk menggugurkan dosa-dosa itu gitu kan, dengan sedekah. Karena apa? Karena memang ada ayat Al-Qur'an mengatakan ya fa innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Setiap perbuatan baik itu menggugurkan kesalahan, menghapuskan kesalahan. Ini rahmat Islam buat kita sekalian. Setiap perbuatan baik kita akan menggugurkan kesalahan kita. Ngomong baik itu akan membuat kesalahan kita gugur. Berwudu berguguran dosa-dosa ya, selama belum berbuat dosa besar tentunya ya gitu. Semua begitu Pak sekali. Jadi dengan demikian sedekah itu bisa menggugurkan dosa Pak sekali. Ya, dosa itu akan gugur karena sedekah. Maka untuk itulah Imam Ahmad mengatakan ya. Baik Pak Rusli silakan. Iya. Kalau secara esensial sama artinya infak itu. Cuman mungkin kalau infak lebih pada bersifat material ya, physically gitu kan. Ya, uang berinfak, uang, misalkan barang itu berinfak boleh ya, materi ya. Tapi kalau sedekah juga sama, memberikan kan. Cuman sedekah mungkin lebih luas kali ya. Bisa yang bersifat materi dan immateri, yang tidak materi. Sepertinya senyum. Itu sedekah juga. Jadi, berkata yang baik sedekah. Bapak ngaji sedekah. Saya juga menyampaikan kebaikan juga sedekah. Sampai Bapak misalkan Pak Rusli malam Jumat atau malam Sabtu, malam Minggu ya, atau malam Senin mendatangi istri, itu sedekah juga gitu kan. Atau kita semua ya kalau kita mendatangi ya. Makanya kodenya bisa dirubah tuh Pak Yusli. Mah, kita sedekah yuk. Nah, itu bisa begitu itu. Jadi itu kodenya ya, bisa dibikin kode tuh Pak Yusli ya. Buat kita nih, itu bisa bikin kode itu. Mah, kita sedekah yuk. Itu bisa begitu. Karena memang itu sedekah ya. Mendatangi istri kan halal, itu sedekah. Semuanya sedekah. Jadi sedekah itu ya pemberian ya atas nama Allah tentunya ya, yang dilakukan baik yang berbentuk materi atau immateri yang tidak material ya, senyum, membuang sampah pada tempatnya, membangun lingkungan yang nyaman juga itu sedekah. Makanya ada sebuah ungkapan begini, tabassumuka ila akhikal muslim laka sedekah. Senyumanmu kepada saudaramu untuk membuat dia senang sedekah itu. Jadi ada orang yang dengan kita senyum aja senang dia kan, ya itu sedekah itu Pak. Ya. Ada juga hadis yang lain begini, ma min mar'in yazra'u zar'an. Adakah seorang yang menanam pohon jambu, pohon rambutan, ya, pohon singkong, fayaqulu lahu tairun au bahimatun.
kemudian buahnya dimakan oleh burung atau betang ternak. Berarti lamun orang misalkan melak singkong, daunnya didaang ku embek. Kalau melak pohon yang tinggi, buahnya dimakan oleh burung. Kita ikhlas, kita ridho. Fa innalahu shadaqah. Itu sedekah juga, kebaikan juga. Isuk-isuk ilmu budak, aduh. Yo jambu, sekarang musuhnya ya rambutannya. Yang punya rambutan buat dikirim ke Budi Agung, Pak ya. Ya rambutan sedang panen ya rambutan. Pak Balata Pak nih di sapuan, aduh ya rambutan. Kita ikhlas, kita ridho, dimakan oleh burung. Itu sedekah Pak. Asli. Tapi kalau nggak ikhlas, hilang sedekahnya itu. Haram jadah tamanuknya. Rambutan aing beak tidak. Dasar manuk teboga polo. Waduh. Sumpah serapah ke burung. Nah, sumpah serapahnya sudah menghilangkan pahala. Mulutnya kotor. Jambunya atau sebetulnya hilang. Rugi 3 kali itu. Hilang sedekahnya. Jadi sebenarnya Islam itu luar biasa Pak ya. Jadi berbuat baik itu bukan hanya kepada manusia. Kepada flora dan fauna pun adalah kebaikan. Sedekah itu. Memberi makan burung ya, kucing ya Bapak Ibu ya, eong kasih aja Pak makan, jangan ditendang Pak ya. Kita lagi makan enak, kucing eong ya udah, kalau ada kasih, sekali dikasih tulangnya hungkul ya, jeung huluna. Lamun ucing bisa ngomong teuing-teuingeun amat di jelema itu, aing dibere huluna cenah ya, jeung tulangna bae deui sepak deh. Bapak sekalian, jadi perbuatan baik itu bukannya kepada manusia, itu sedekah Pak. Itu arti sedekah. Jadi kalau sedekah itu ya pemberian yang bersifat umum saja ya, bisa materi atau itu kebaikan. Kalau infak itu materi Pak. Maka kalau kita senyum jangan bilang aku infak senyum padamu ya, enggak. Itu salah menempatkan. Walaupun secara maknawi, secara lugawi, literal, secara etimologi sama, pemberian juga. Cuman penempatannya mungkin kurang pas ya. Kalau kita senyum, aku berikan infak padamu dengan senyumanku, itu nggak bisa. Ya, itu sedekah namanya ya. Nanti kalau zakat ya tentu itu pemberian sesuatu yang dikeluarkan dengan ya ukuran tertentu ya, syarat tertentu, rukun tertentu, ukuran tertentu, sebenarnya ada ketentuannya kalau zakat. Begitu ya. Nah ternyata infak dan sedekah itu bisa membersihkan dosa kita. Ya, membersihkan dosa, ya membersihkan dosa-dosa kita. Ya, juga mensucikan diri kita dari kesalahan dengan banyak berinfak dan bersedekah. Makanya di dalam surah Al-Munafiqun itu ya ayat 9 sampai ayat 11 itu nanti dibaca 3 ayat itu menarik. Ya. Allah berfirman, ini sedikit dikembangkan pasti bagus pertanyaan ya. Jadi Allah mengatakan gini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan ya istrimu, keluargamu membuat engkau lalai kepada Allah. Ya, jangan kesibukan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, jabatan kita, uang-uang yang kita miliki dan istri, anak, keturunan kita membuat kita lalai kepada Allah. Tapi kapoho ka Allah, ya, ngulik dunia we gitu kan. Barang siapa yang berbuat demikian rugi kata Allah. Kemudian yang ayat 10-nya wa anfiqu. Nah, baru kan wa anfiqu. Berinfaklah engkau. Ya, berinfak sebelum datang kematian, min qabli ayatiya ahadakumul maut. Ya, berinfak ya sebelum datang kematian. Kenapa? Kalau sudah datang kematian, maka berkata itu orang yang belum sempat berinfak tadi, bersedekah tadi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah ya ajalku sesaat saja. Jangan sampai nanti ketika Israel datang ya kita belum sempat berinfak tadi, bersedekah kan? Nah, itu nanti kita akan mengatakan tuh, ya Allah, tangguhkan sebentar saja ajalku. Untuk apa? Agar aku bisa bersedekah dan berbuat amal soleh. Nah, tadi kan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya. Kan ya Allah, tangguhkanlah usiaku sampai waktu yang tertentu ya. Sebentar saja gitu. Agar aku bisa bersedekah dan bisa beramal soleh.
Karena yang namanya umur kan tidak tahu Pak. Ya, ada yang masih muda, suami istri, ya meninggal duluan kan. Belum lama ini mungkin ya beritanya. Ada yang mau naik ya, seorang wali kota ya baru lama ini kan, Bandung, sehat, ketika datang saya masih disambut, dibagiakan ke ruang tamu, pas naik mimbar meninggal. Itu kematian begitu memang. Ya, tidak bisa diprediksi, bisa direkayasa lah oleh manusia ya. Kalau yang lain-lain bisa direkayasa Pak. Orang pengen mukanya yang hitam jadi bening ada ya. Ada orang yang pengen gini ada ya. Kemajuan iptek walaupun itu nggak boleh ya, merubah kodrat ya. Tapi kalau kematian nggak bisa.